Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ikhwati arsyadani asadakumullah rahimanillah wa yakum. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian Safinatun Najah kita, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bab furudul ghusl, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mujibatul ghusl, hal-hal yang bisa menyebabkan atau hal-hal yang mewajibkan seseorang itu harus mandi, yaitu ada khurujul mani, keluarnya mani, kemudian ilajul hasyafah fil farj, masuknya kemudian hasyafah itu ra'sul dzakar, kepala kemaluan kepada farj, Kemudian yang berikutnya adalah al-mayyit, yang mana tiga hal ini bisa terjadi pada laki-laki, atau al-maut, yang ketiga itu al-maut, kematian, yang mana ketiga ini bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Adapun tiga berikutnya itu terjadi khusus bagi perempuan, yaitu haid, nifas, dan al-wiladah. Maka setelah kita menyaksikan atau setelah kita mempelajari tentang sebab-sebab yang menyebabkan seorang mandi wajib, maka mu'alif di sini Syekh Shalih bin Shumair Al-Hadrami menjelaskan kepada kita tentang furudul ghusl. Furudul ghusl itsnan. Kewajiban atau rukun wudu, rukun ghusl atau rukun mandi janabah itu, atau mandi wajib itu ada dua. An-niyatu wa ta'mimul badan. Niat dan ta'mimul badan. Niat dan membasuh seluruh badan dengan air. Ini secara simpel, secara sederhana. Khatir syadid sudakumullah rahimanallahu. Adapun di dalam matan Abi Syuja', itu disebutkan ada tiga furudul ghusl. Ada tiga furudul ghusl, yaitu yang pertama adalah niat, kemudian Al-Qadhi Abu Syuja', beliau menambahkan satu rukun lagi, yaitu izalatun najasah, izalatun najasah, yaitu membersihkan najis dulu, baru kemudian ta'mimul badan bil ma', kemudian meliputi badan dengan air. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu an-niyah. Kita masuk tentang an-niyat. Adapun ahkamun niyat, hal-hal yang berkaitan dengan ahkamun niyah itu yang sab'ah, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Kemudian lantas kaifiyahnya bagaimana? Karena pada ahkamun niyat itu disebutkan bahwa an-niyah itu takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Niat itu berbeda, dengan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau niatul ghusl seperti apa? Maka niatul ghusl ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah seseorang meniatkan di dalam hatinya, mengatakan nawaitu raf'al janabah ketika dia janabat. Kemudian yang kedua, dia mengatakan nawaitu, kalau dia haid, nawaitu raf'a hadatsil haid. Atau kemudian yang ketiga, kalau dia nifas, nawaitu raf'a hadatsin nifas. Atau kemudian Atau kemudian misalnya bisa dia mengatakan nawaitul ghusla, atau nawaitu ghusla janabatin, nawaitu ghusla janabah. Maksudnya apa? Kenapa dikatakan ghusla janabatin? Karena al-ghusl di sini berbeda dengan wudu. Al-ghusl di sini berbeda dengan wudu. Kalau wudu, ketika dikatakan nawaitul wudu, sudah orang paham, oh ini wudu. Adapun al-ghusl, ketika seorang mengatakan nawaitul ghusl saja, maka ini enggak cukup. Kenapa? Kenapa tidak cukup? Karena al-ghusl, karena al-ghusl saja itu ada kalanya ghusl adah atau ghusl litabarrud,
Ya, mandi seorang untuk mendinginkan badannya, untuk menyegarkan badannya. Ada kalanya ghusl ta'abbudi atau ibadah, yaitu apa? Ghusl janabah. Ya. Maka dia katakan, maka harus kemudian harus ada embel-embel nawaitu ghuslal janabah, atau seorang mengatakan nawaitu raf'al hadatsil akbar. Itu mungkin, ya. Nawaitu raf'a hadatsil akbar. Ya. Maka ini adalah apa? Kaifiyatun niyyah. Ya, ini adalah kaifiyatun niyyah. Ya. Adapun ya bagi orang yang kemudian dia memiliki salis, ya, salisul baul, ya bagi salisul baul bagi salisul mani, maknanya salisul mani itu adalah orang yang kalau salisul baul adalah orang yang dia tidak bisa mengontrol air kencingnya, maka orang yang salisul mani, ya, salisul mani, orang tidak bisa mengontrol keluarnya air mani dari tubuhnya, ya, maka dia harus mengatakan nawaitu istibahah, apa misalnya istibahatus shalah, ya, ketika dia akan salat, kalau ketika atau ketika dia membaca Quran misalnya, dia mengatakan nawaitu istibahat qiraatul Quran dan lain sebagainya, ya. Kemudian rukun yang kedua yaitu apa? Atau saya tambahkan dulu yang apa namanya, yang ditambahkan oleh Qadhi Abu Syuja', ya, beliau mengatakan izalatun najasah. Maka di sini harus ada tafsilnya. Kenapa kemudian izalatun najasah di sini dimasukkan, ya, oleh Qadhi Abu Syuja'? Maka najasah tersebut bisa kita bagi menjadi dua. Ada najasah yang dia najasahnya itu hukmiyah, ya, yang kemudian, atau najasah yang ketika kita ta'mimul badan, ya, ta'mimul badan bil ma, ketika kita siram dengan air najisnya hilang, ya. Maka apa? Maka di sini tidak perlu. Adapun ketika ada najis yang harus kemudian dibasuhkan, ya, najis yang harus kemudian dihilangkan dengan basuhan basuhan yang terpisah, ya, maka kemudian apa? Maka dia harus dibasuhkan dulu, ya, harus dibersihkan dulu, ya. Ini tambahan dari Qadhi Abu Syuja'. Ya, kemudian yang berikutnya lah ta'mimul badan bil ma, ya, meliputi badan dengan air, ya, yaitu apa? Seluruh kulit, kuku, rambut, ya. Kemudian rambut itu meskipun rambutnya tebal, ya, luar dan bagian dalamnya. Kemudian kalau ada orang punya hidung terputus, ya, hidung yang ini, maka bagian yang terluarnya itu wajib juga dikenakan, ya. Atau kemudian orang dalam tubuhnya ada apa, kayak semacam lobang, ya. Nah, maka lobangnya tadi harus dikenakan air misalnya, ya. Jadi bagian misalnya ada orang, atau misalnya kaki seseorang pecah-pecah, itu kan syukuk namanya, kakinya terpecah-pecah. Maka apa? Bagian yang tampak dari yang terpecah-pecah itu, ya, harus apa? Harus dikenai air ketika mandi janabat, ya. Kemudian tidak, misalnya ada orang punya rambutnya itu atau menggimbal, ya, jadi melilit dengan sendirinya, maka ini tidak harus kemudian untuk dilepaskan, ya, karena ketika melepaskan akan sakit ketika orang memiliki rambut yang ya, kalau hari ini menggimbal gitu, ya, jadi rambutnya terlilit dengan sendirinya, ya, maka itu tidak perlu, ya. Kecuali orang yang memiliki rambut panjang kemudian rambutnya dikepang, maka itu harus dilepaskan apabila air tidak masuk, kecuali dengan harus melepaskan ikatan atau kepangan itu tadi, ya. Maka ini adalah hal yang wajib dalam mandi, ya. Ketika seseorang mandi hanya dengan tadi ketika dia niat, ketika dia niat kapan, ya, kapan waktu niatnya? Ketika dia basuhan yang pertama, ya, dia pasang niat di sana dalam hatinya,
Ya, ketika basuhan yang pertama dia pasang niat. Ya. Nah, maka hanya cukup dua ini saja. Ya, cukup dua ini saja yang menyebabkan atau yang wajib ketika dilakukan oleh seseorang apabila seorang hendak mandi janabat. Adapun sunnahnya itu ada banyak. Ya, sunnahnya diantaranya adalah ya berdiri, kemudian menghadap kiblat, kemudian wudu sebelumnya, membaca basmalah, kemudian menggosok bagian-bagian yang tersembunyi, ya seperti ketiak, kemudian bagian lipatan-lipatan yang ada dalam tubuh, ya ketiak, kemudian selangkangan kaki misalnya, ya. Jadi bagian-bagian yang tersembunyi, ya itu harus disunahkan untuk dipastikan air itu sampai ke sana. Nah, jadi kalau mau ini kan secara umum secara umum kaifiyah tata cara mandi janabat disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah, sesungguhnya Nabi apabila Nabi mandi janabah, ya bada'a faghasala yadayhi, beliau memulai dengan membasuh tangannya, ya beliau membasuh tangannya, thumma tawadda'a kama yatawadda'u lis-shalah, kemudian Nabi ya wudu sebagaimana wudu salat, ya thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma', kemudian Nabi memasukkan tangan-tangannya, jari-jarinya ke air, ya fayukhallilu biha usul sya'rihi, ya kemudian beliau mentakhlil pangkal-pangkal rambutnya karena beliau adalah orang yang memiliki rambut yang panjang, ya thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghuraf, kemudian dia siramkan ke atas kepalanya sallallahu alaihi wasallam itu tiga cidukan, ya 3 gayung. Thumma yufidul ma' ala jildihi kullihi, kemudian beliau meratakan air kepada seluruh badannya. Maka kurang lebih ini tata cara dari wudu atau mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sana bisa tadi ghusl kaffain, membasuh tangan. Kemudian Kemudian juga membasuh adza, membasuh sisa-sisa kotoran, ya pada kemaluannya apabila itu masih ada. Baru kemudian setelah itu berwudu, ya sebagaimana wudunya untuk salat, ya. Kemudian memasang niat, kemudian membasuh lipatan-lipatan, kemudian menyirami badannya, menyirami kepalanya dengan air, ya kemudian menyirami bagian kanan, ya sebagaimana, kemudian menyirami bagian kanan, bagian kiri dan lain sebagainya. Inilah tata cara wudunya atau mandi janabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhati arsyadani asyhadukumullah rahimanallahu wa yakum, ya. Dan apa makruhnya mandi janabah? Jadi antaranya adalah bukan makruhnya mandi janabat, ya. Tapi misalnya hal-hal yang dimakruhkan orang yang dalam keadaan junub, ya. Misalnya naum, tidur sebelum dia berwudu, ya. Kemudian mengulangi hubungan atau jima' sebelum dia berwudu. Kemudian makan dan minum, ya. Seperti itu. Ini adalah hal-hal yang makruh. Ya, ikhwati arsyadin asyhadukumullah rahimanallahu wa yakum. Ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang syarat-syarat wudu, ya. Tentang pembahasan syarat wudu atau bisa kita katakan syarat sahnya wudu, ya. Ya.
syurutul wudu asyarah. Ya, syurutul wudu asyarah. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Ya. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Yang pertama adalah al-Islam. Ya. Islam ini adalah syarat seluruh ibadah tentunya. Ya. Meskipun di dalam mazhab bahwa orang-orang kafir itu mukhatabun, mereka mendapat pembebanan syariat. Mereka diperintahkan untuk melakukan furu' syariat. Ya. Tapi mengerjakan atau furu' syariat yang harus mereka kerjakan itu harus disertai dengan satu syarat, yaitu dengan keislaman mereka. Nah, jadi syarat yang pertama dan syarat seluruh ibadah itu Al-Islam. Yaitu seorang yang mutawaddi atau berwudu, maka dia harus dalam keadaan Islam. Maka orang kafir tidak sah wudunya. Ya. Begitu juga tidak sah mandinya, tidak sah sholatnya, tidak sah hajinya, tidak sah zakatnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Kemudian akan tetapi ada satu kondisi yang dikecualikan, yaitu kondisi Kondisi seorang kitabiyah, ya, seorang ahlul kitab, seorang wanita dari kalangan ahlul kitab, yang mana kitabiyah ini tadi menjadi istri bagi seorang muslim. Ya, menjadi istri bagi seorang muslim. Ya. Maka seorang kitabiyah ini tadi, ya, seorang perempuan yang menjadi seorang ahlul kitab, wanita ahlul kitab yang menjadi istri dari seorang muslim ini tadi, maka diperbolehkan atau dianggap niatnya ketika dia mandi janabat, ya, agar dia sah bagi suaminya. Nah, ini satu kondisi saja di mana orang kafir dianggap niatnya. Itu pun bukan karena kekafiran, tapi untuk kemaslahatan suaminya yang tidak bisa atau tidak boleh kemudian menggauli istrinya yang kitabiyah itu kecuali dalam keadaan suci. Dan apabila kemudian dia nanti masuk Islam, maka dia wajib lagi memperbarui mandi janabatnya. Ya. Karena mandi janabatnya yang sebelumnya itu hanya untuk kepentingan suaminya. Ya. Tapi kemudian ketika dia masuk Islam, ya, maka wajib baginya mandi janabat lagi. Ya, untuk menghilangkan janabat secara hakikat dari dirinya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah At-tamyiz. Ya. Jadi seorang anak kecil atau sobi yang belum sampai tamyiz, ya, kemarin kita sudah jelaskan at-tamyiz itu memiliki 2 ciri-ciri. Yang pertama adalah dia sampai pada umur 7 tahun, kemudian kemudian hal berikutnya dia bisa melakukan segala sesuatu secara sendirian. Nah, dia bisa makan sendiri, minum sendiri, atau dia bisa memahami khitab, dia bisa membedakan mana api, mana air, ya, kemudian dia bisa membedakan mana kanan dan mana kiri. Ya, ini gambaran tentang tamyiz. Ya, gambaran tentang tamyiz. Maka as-sabi, anak kecil, ketika dia ini wudunya nggak sah. Akan tetapi ya kita nggak perlu juga ketika misalnya kita di rumah punya anak 5 tahun, punya anak 3 tahun, kemudian ketika kita wudu dia mengikuti wudu kita, ya, maka jangan kemudian kita katakan, wah, kamu nggak boleh wudu, wudunya nggak sah. Oh, nggak seperti itu. Ya. Tapi maknanya ya meskipun wudunya tidak sah, ya biarkan mereka mengikuti kita, ya, mengikuti ibadah-ibadah kita, ya, sebagai bentuk sebagai bentuk ta'dib, pembelajaran yang dilihat oleh seorang anak, ya, dari bapak atau ibunya. Ya. Jadi ikhwati arsyad yang sudakumullah rahimakumullah, maka seorang yang wudunya dianggap adalah seorang yang yang mumayyiz, ya, yang mumayyiz, kecuali nanti ada pengecualian, di antaranya adalah adalah toharohnya atau wudunya anak yang belum mumayyiz itu untuk tawaf, ya.
Sebagian ulama mengatakan ulama mazhab mengatakan bahwa hal tersebut sah. Ya. Kemudian yang berikutnya an-naqa anil haidhi wan nifas, bersihnya dari haid dan nifas. Ya, bersihnya dari haid dan nifas atau segala hal yang menafikan wudu. Contoh, keluarnya baul. Ya. Maka khatir syari'atukumullah rahimanallahu yakum, misalnya seorang dia dalam kondisi kencing, ya. Kemudian dia Dia berwudu. Sah enggak wudunya? Tidak. Ya. Sah enggak sah wudunya. Kalau yang bersih dari suci dari haid dan nifas insyaallah mafhum, insyaallah mudah dipahami. Tapi tadi ada kalanya misalnya orang ya, dia kencing ya, kemudian dia disambil berwudu. Sah enggak? Enggak. Ya. Karena bagaimana mungkin itu ibaratkan Ibaratkan orang ya, dia wudu itu dia memasang nginjak gas, sementara ketika dia kencing itu dia nginjak rem. Ya, ini ilustrasi ya. Nah, itu nggak mungkin jalan dia. Maknanya apa? Maknanya orang yang dalam kondisi kencing misalnya, maka nggak sah baginya dia berwudu. Karena apa? Karena dengan keluarnya kencingnya, ya, wudunya juga batal. Nah, maka nggak mungkin. Nah, jadi an-naqa atau bersih dari dari haid dan nifas. Ya. Wa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah, dan bersih atau sucinya dari segala sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Ya. Bersih atau sucinya dari sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, seperti apa? Ya, misalnya seperti cat atau seperti kalau perempuan hari ini itu menggunakan cat kuku. Nah, ini termasuk itu termasuk sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Menggunakan cat kuku, ya, itu tidak boleh. Ya. Bahkan kemudian kotoran-kotoran yang ada di balik kuku, ya, yang menghalangi sampainya air ke kulit itu harus dibersihkan. Ya. Itu harus dibersihkan. Jadi ikhwatir syai'akumullah, karena apa? Karena tidak sah apabila ada bagian dari anggota wudu kita yang seharusnya dicuci tidak sampai air ke dalamnya. Ya, tidak sampai air ke dalamnya atau ke atasnya. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Lantas bagaimana misalnya seorang istri dia berhias, misalnya bagi suaminya dia menggunakan tadi cat kuku misalnya. Dia menggunakan cat kuku. Ya. Boleh tidak? Menggunakan cat kukunya boleh. Ya, ketika dia berhias untuk suaminya. Ya, misalnya dia dalam keadaan haid misalnya, ya, kan dia tidak wajib baginya wudu. Dia tidak wajib baginya salat, maka dia menggunakan cat kuku misalnya. Ya. Kemudian apa? Kemudian ketika sudah sampai sudah habis waktu haidnya, maka dia harus membersihkan dulu tadi cat kuku tadi. Agar apa? Agar air yang dibasuhkan untuk mandi janabatnya atau untuk wudunya setelah itu misalnya itu sampai ke anggota tubuhnya. Nah, jadi ikhwati arsyad yang sudah kumullah rahimanallahu yakum, ya, ini harus dipahami oleh para akhwat, para istri-istri, ya, bahwa hal yang seperti ini dapat membatalkan atau menyebabkan wudu seseorang menjadi tidak sah. Kemudian wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Kemudian di atas anggota wudu tadi, nah kalau itu wudu, ya, maka tidak ada yang dapat menghilang atau merubah sifat air. Ya, seperti apa? Misalnya seseorang menggunakan henna, ya,
seseorang menggunakan henna atau dia habis atau anggaplah dia habis ngecat misalnya. Ketika seseorang habis ngecat, tangannya mungkin kena cat dan lain sebagainya, ya. Maka apa? Dipakai berwudu. Mungkin catnya luntur ketika dipakai berwudu. Tapi apa? Di badannya atau di tangannya atau di kakinya itu kan ada cat, ya. Air, ya. Pertama kali dia sebelum menyentuh kulit dia menyentuh cat dulu. Ketika dia menyentuh cat berubah warnanya, ya, berubah sifatnya. Ya, maka kita ketahui air yang khalatahu tahirat, air yang tercampur dengan benda suci, maka dia apa? Dia menjadi air yang tahir. Ya, hilang sifat tahuriyahnya, hilang sifat suci mensucikannya. Nah, ini maknanya. Nah, maka jangan sampai ada di badan sesuatu yang yughayyirul ma, yang mengubah, ya, sifat air. Ya. Seperti tadi saya katakan orang menggunakan henna, perempuan menggunakan henna. Ya. Mantap, bagaimana? Apakah kemudian harus dihilangkan? Jadi henna itu harus kita perhatikan. Ada hennanya, ada atharul henna. Ya. Hennanya itu harus dihilangkan ketika seorang berwudu. Ya, dihilangkan, dibasuh. Adapun atharul henna yang mana dia tidak memberikan dampak ke air, maka ini sesuatu hal yang tidak masalah. Hennanya ketika seorang perempuan menggunakan henna, ya, kemudian langsung dipakai berwudu, maka itu tidak boleh. Maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena air yang datang ini ada hennanya di sini, ya, berubah warnanya, berubah sifatnya, ya. Sehingga apa? Sehingga airnya air yang sampai ke badan itu bukanlah air yang mutlak lagi. Tapi apa? Air yang sudah tercampur henna berubah warnanya. Ya. Maka hennanya itu harus dihilangkan. Tapi kan kemudian kalau henna itu kan muncul nanti atharul henna, bekas henna. Maka atharul henna ini bukanlah sesuatu hal yang dapat yughayyirul ma, karena dia atharul henna. Ya, seperti itu. Ya, ini harus dipahami. Kemudian yang berikutnya apa? Wal ilmu bi fardiyatihi. Mengetahui bahwa wudu itu wajib. Ya, mengetahui wudu itu wajib. Ya, kalau seseorang dia meyakini bahwa wudu itu sunnah, maka enggak sah. Kalau seorang ragu, ini wudu ini sunnah atau wajib, maka apa? Maka wudunya tidak sah. Maka apa? Al ilmu bi fardiyatihi. Maka dia harus meyakini bahwa wudu yang dia lakukan itu adalah apa? Wudu yang wajib. Ya. Wudu yang wajib. Khatir syarina sadakumullah rahimanallahu wa yakum. Ya. Kemudian yang berikutnya wala ya'taqida fardan min furudhihi sunnah. Ya, ini mirip dengan yang tadi, cuman kalau yang tadi meyakini wudunya. Kalau di sini apa? Dia seharusnya tidak meyakini fardan min furudhihi, ya, kewajiban atau rukun-rukun wudu itu sebagai sesuatu hal yang sunnah. Misalnya dia meyakini bahwa membasuh muka itu apa? Hukumnya sunnah. Ya, padahal wajib, maka wudunya tidak sah. Ya. Dia meyakini misalnya membasuh tangan itu sunnah, ya, sampai siku itu sunnah, padahal wajib, maka di sini apa? Wudunya tidak sah. Ya. Maka dia harus ketika dia berwudu dia harus tahu ini ya bagian yang saya basuh ini adalah apa? Adalah wajib. Ya. Ini bagian yang saya basuh di sini apa? Adalah sunnah. Ya. Maka apa? Maka ini ketika dia salah dalam menentukan ini yang wajib dianggap sunnah, maka wudunya tidak sah. Ya. Khatir syariah sadakumullah rahimanallahu wa yakum. Ya. Kemudian hal yang berikutnya adalah wal ma'ut tahur. Ya, harus adanya air yang suci dan mensucikan. Ya, kita sudah pelajari bahwa air itu dilihat dari kesuciannya itu ada 3, ada al ma'ut tahur, ya.
Air yang tahur, yaitu tahur di sini adalah apa? Dia yarfa'ul hadath, ya, wa yuzilul khabath. Air yang mampu mengangkat hadath, ya, dan yuzil menghilangkan al khabath, ya, atau najis di sini. Ya, itu adalah al-ma'ut tahur. Yaitu al-ma'ut tahur adalah al-ma'ul mutlak. Adalah air yang mutlak, yaitu air, ya, al-baqi ala khilqatihi, air yang tetap pada, ya, asalnya. Kalau dia air hujan, ya air hujan. Kalau dia air mata air, air sungai, air apa? Air laut dan lain sebagainya. Ya. Atau disebutkan bahwa apa? Alladzi lam yuqayyad biqaidin lazim. Ya. Indal alimi bihalihi min ahli al-urfi wal lisan. Jadi air yang dia tidak diikat dengan ikat atau dengan qaid yang lazim. Maksudnya apa? Contoh. Nah, ini saya minum, ya, air kopi misalnya. Air ma'ul qahwah misalnya. Maka apa? Maka ini bisa enggak ini di sini ini saya katakan al-ma? Oh, enggak mungkin. Karena apa? Warnanya, ya, rasanya itu sudah berubah. Harus saya katakan dia sebagai apa? Ma'ul qahwah. Ya. Kenapa? Karena tidak sah atau tidak dianggap ini ma' oleh ahlul lughah. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Atau ma'us syajar atau ma'ul wardi. Ya. Seperti itu. Atau, ya, atau dia bisa ditakyid tapi dengan qaidul munfak. Qaid yang, ya, kalau qaidnya tadi dipisah darinya itu enggak masalah. Tidak menghilangkan hakikat, tidak mempengaruhi hakikatnya. Seperti apa? Ma'un nahri, air sungai. Saya ambil air, ya, saya ambil air sungai, kemudian saya katakan hadza ma. Boleh enggak? Boleh. Ya. Ini namanya qaidul munfak itu tadi. Nahrnya bisa kita buang, ya. Ketika kita sebutkan ini ma, ahlul lughah, orang yang memahaminya bahasa, dia paham, oh itu air. Atau kemudian ma'ul bahri, ya. Itu maksudnya apa? Qaidul munfak. Jadi ma'ul mutlak itu maksudnya al mutlak an qaidil lazim. Dia terbebas dari qaid, ikatan yang lazim. Mananya ikatan lazim itu ketika ikatannya kita hilangkan, ya, ketika ikatannya kita hilangkan, maka apa? Maka ahlul lughah, orang yang berbahasa itu dia tidak memahami apa yang kita maksud. Ketika saya katakan hadza ma, ya, padahal ini ma'ul qahwah misalnya, ya, ahlul lughah dia enggak bisa menerima bahwa ini saya katakan ma, karena harusnya saya sebutkan ini ma'ul qahwah misalnya, seperti itu. Berbeda dengan tadi, ya, qaid munfak, ya, ikatan yang, ya, dia bisa apa namanya? bisa dipisahkan tanpa menghilangkan hakikat dari air tersebut, tanpa merubah hakikat dari air tersebut. Seperti ma'un nahri, saya ambil di dalam gelas, saya katakan hadza ma. Orang ahlul lughah, orang yang mengerti bahasa mengatakan, oh iya itu ma. Ya, seperti itu. Itu maknanya apa? Al-ma'ul mutlak. Ya. Ya. Maka di antara syaratnya adalah adanya, di antara syarat sahnya wudu adalah apa? Adanya apa? Adanya air yang tahur itu tadi, itu al-ma'ul mutlak tadi, ya. Lantas bagaimana misalnya tahur itu atau kesucian air tadi, statusnya harus, apakah seorang yakin bahwa air itu suci atau, ya, cukup dzan bahwa air itu tahur, ya. Maka tidak mesti harus yakin, cukup dengan zon bahwa air tersebut suci. Misalnya contoh, ya, contoh seorang punya 2 bejana dan dia tahu salah satu bejananya bernajis, yang satunya tidak bernajis misalnya, ya. Maka apa yang dia lakukan? Maka dia ijtihad di sini. Dicium aromanya, dia apa misalnya dengan isyad yang sederhana yang dia lakukan, dicium aromanya misalnya, ya. Kemudian apa? Kemudian dia berkeyakinan atau berzon bahwa
air yang berada di bejana sebelah kanan misalnya, itu apa? Itu tahur. Maka cukup dengan zon bahwa air ini tahur, tidak perlu kemudian harus yakin. Ya, cukup dengan zon bahwa air ini tahur. Ya. Kemudian ikhwati asyhadu rahimanallahu wa iyyakum, ya, hal yang ke-9 dan ke-10, ya, ini adalah khusus bagi daimul hadas, khusus bagi orang yang memiliki hadas yang tidak berhenti, seperti salisul baul, ya, orang yang tidak bisa mengontrol air kencingnya, ataupun al-mustahadah, perempuan yang darah terus mengalir dari kemaluannya, darah sakit bukan darah haid. Maka ada 2 syarat tambahan bagi mereka, yaitu apa? Dukhulul waqt. Ya. Kenapa? Karena wudu mereka adalah wudu darurah. Ya. Wudu mereka bukanlah wudu wudu istilahnya wudu rafahiyah. Ya. Wudu mereka bukanlah wudu orang normal, tapi wudu mereka adalah darurah. Maka kita kita ketahui bahwa di dalam niat mereka pun mereka berbeda nanti. Ya, ketika dia berniat, maka niatnya apa? Nawaitu al-wudu'a li istibahati shalah misalnya, atau nawaitu istibahatas shalah misalnya. Ya. Jadi mereka apa? Wudunya itu wudu darurah. Ya, karena hadasnya tidak berhenti. Maka diharuskan apa? Diharuskan syaratnya dukhulul waqt. Ya, diharuskan syaratnya dukhulul waqt. Karena apa? Karena sebelum masuknya waktu, maka zimmahnya itu ghairu masyghulah. Dia belum memiliki kewajiban apa-apa. Ya, maka ketika masuknya waktu, baru kemudian kewajiban itu ada pada dirinya, ya, maka dia harus berwudu setelah masuknya waktu. Ya. Kemudian apa? Wal muwalah lidaimil hadas. Kemudian apa? Al muwalah. Muwalah itu bersambung. Ya. Adanya berkesinambungan, adanya ketersambungan. Ketersambungan dalam hal apa? Ya, ketersambungan dalam hal basuhan wudunya. Ya, maka tidak boleh kemudian dia menjeda wudunya dengan sesuatu misalnya. Nah, ini al-muwalah. Adapun muwalah dalam kondisi normal hukumnya sunnah di dalam mazhab. Ya, wal muwalah lidaimil hadas itu tersambung antara apa? Antara wudunya, antara anggota-anggota wudunya, ya. Dan kemudian al-muwalah tersambung antara wudunya dan salatnya. Ya. Dan tidak terjeda wudu dan salatnya kecuali oleh amalan-amalan yang limaslahatis shalah. Ya. Amalan-amalan yang amalan itu untuk masalah salat. Misalnya apa? Dia wudu, kemudian setelah wudu dia berangkat. Nah, itu berangkatnya dari rumah itu kan limaslahatis shalah. Kemudian dia nunggu, itu limaslahatis, dia nunggu di masjid, itu nunggu imam, itu limaslahatis shalah. Nah, jadi ini namanya al-muwalah. Ikhwati rasyidkumullah rahimallahu wa iyyakum. Ini ya tentang syurutul wudu yang ke-10. Yang 10. Ya, jadi saya ulangi, ada syurutul wudu itu 10. Syurutul wudu itu ada 10, itu al-islam, kemudian at-tamyiz, kemudian an-naqa' minal haidhi wan nifas, ya, wa kullu munafin lil wudu, ya, wa kulli munafin lil wudu, ya, bersihnya sucinya seseorang dari haid dan nifas dan segala sesuatu yang menafikan wudunya seseorang. Kemudian an-naqa' amma yamna'u, ya, usul al-ma' ila al-basyrah, bersihnya seseorang dari segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian di alla yakuna 'alal udhi ma yughayyirul ma', di badannya tidak ada, atau bukan badannya, di anggota wudunya tidak ada segala sesuatu yang menghilangkan air atau merubah sifat air. Ya, saya ingat, saya tambahkan di sini contoh juga apa? Sabun. Nah, sabun itu sesuatu yang yughayyirul ma'. Maka ketika kita
anggota badan kita bersabun kemudian kita basuh untuk wudu atau untuk mandi, maka itu basuhannya tidak sah. Ya, basuhannya tidak sah. Kenapa? Karena di badan kita ada segala sesuatu yang yughayyirul ma, sesuatu yang merubah, dan sabun di sini adalah sesuatu yang yughayyirul ma. Kemudian al-ilmu birfardiyatihi, mengetahui bahwa wudu ini fardu. Kemudian alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah, tidak meyakini salah satu dari rukunnya itu sebagian adalah sunnah. Nah, kemudian adanya al-ma'ut tahur yang ketujuh, ya, air yang suci. Kemudian dukhulul waqt, masuknya waktu, dan mualah lidaimil hadas, bagi orang yang masuknya waktu dan berkesinambungan bagi orang yang hadasnya apa ya tadi? Orang yang hadasnya daim, orang yang hadasnya tidak terputus darinya, seperti salisul baul, ya, dan mustahadah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Akan tapi sebelum penutup, ya, saya sampaikan bahwa tentang syarat-syarat wudu, ya, tentang syarat-syarat wudu nanti kita akan mendapatkan mungkin jumlahnya berbeda-beda, ya, ijtihad dari para penulis, yang sebenarnya apa? Sebenarnya hakikatnya ada sama semua. Nah, kalau di dalam Safinatun Najah di sini disebutkan 10. Ya. Kalau di dalam Ibnu Raslan dalam Az-Zubad itu beliau hanya menyebutkan 5, bahkan 6, kurang lebih 5. Ya, yang muttafaq itu 5, terus kemudian beliau sebutkan 1. Ya, dalam syairnya beliau mengatakan apa? Syurutul wudu lahu syurutun khamsatun tahuruma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima wa adamul mani'i min wusuli ma'in ila basyaratil maghsuli wa yadkhulul waqtu lidaimil hadath wa adda minha ar-rafi raf'al khabath. Ya. Jadi ada 5 syarat, ya. Mumayyiz tahur ma, airnya suci, tahar atau al-ma'ut tahur tadi. Kemudian wa kaunuhu mumayyizan, seorang yang berwudunya dia mumayyiz, wa musliman, kemudian dia muslim, kemudian wa adamul mani'i, ya, tidak ada yang mani'i min usuli, tidak ada yang menghalang sampainya air ke basyaratil maghsuli, ke kulit yang dibasuh, ya. Wa yadkhulul waqtu lidaimil hadas, dan masuknya waktu bagi apa? Orang yang daimul hadas. Wa adda minha ar-rafi raf'al khabas, kemudian ar-rafi'i menambahkan, yaitu apa? Raf'al khabas, harus membersihkan atau izalatun najasah dulu, ya, seperti itu. Nanti kemudian dalam Hasyah al-Baijuri disebutkan kalau tidak salah sampai 20, ya, syurutul wudu dan lain sebagainya. Pada dasarnya syurutul wudu ini ketika misalnya tidak dimasukkan di sini, dia akan dimasukkan di bagian yang lain misalnya, ya, seperti itu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ikhwati arsyadin yasadakumullah rahimanallahu iyyakum. Aku qouli hadza, kalau ada salah-salah kata itu adalah kekhilafan saya pribadi, kalau ada benarnya itu adalah murni dan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.